Halo, selamat sore. Kabar Pemilu Kada kembali hadir menyapa Anda. Pemirsa, pemecatan Ketua KPU RI Hashim Ashari PLT, Ketua KPU RI yang baru ditunjuk Muhammad Afifuddin menyatakan akan memastikan tahapan Pilkada serentak tetap berjalan sesuai jadwal. Kabar tersebut beserta kabar lainnya seputar Pilkada akan kami hadirkan dalam 1 jam ke depan dalam Kabar Pemilu Kada bersama saya Windy Wellingtonia. Komisi Pemilihan Umum RI menunjuk Komisioner Muhammad Afifuddin sebagai PLT Ketua KPU usai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan memberhentikan Hashim Ashari sebagai Ketua KPU RI. Penunjukan Komisioner KPU Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas Ketua KPU RI diambil melalui rapat pleno tertutup yang digelar di kantor KPU RI Kamis pagi. Hasil pleno ini memutuskan secara bulat untuk memberikan mandat kepada Muhammad Afifuddin untuk melakukan tugas-tugas organisasi sampai pemilihan Ketua KPU RI secara definitif. Kami sudah melakukan rapat pleno terkait dengan langkah-langkah organisasi. Salah satunya adalah memutuskan pelaksana tugas dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hasil pleno sudah memutuskan secara bulat. Kami bersepakat untuk memberikan mandat kepada Pak Muhammad Afifuddin untuk menjadi pelaksana tugas dari Komisi Pemilihan Umum dalam Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan tugas-tugas organisasi sampai dengan nanti dipilihnya Ketua KPU secara definitif. Selamat siang. Sementara PLT Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan siap menerima tanggung jawab tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tugas yang harus dilakukan menurutnya adalah mensukseskan tahapan Pilkada serentak. Buat kita semua, kita akan menghadapi Pilkada serentak 2024, sehingga yang kita lakukan adalah kita ingin memastikan bahwa tidak ada tahapan apapun yang terganggu, tidak ada persiapan apapun yang terganggu dari sisi keorganisasian di KPU Republik Indonesia. Kami berenam dan dengan Pak Sekjen serta dengan seluruh jajaran termasuk jajaran KPU Provinsi, Kabupaten, Kota se-Indonesia akan segera melakukan percepatan konsolidasi untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 akan berjalan sesuai dengan apa rencana dan tahapan yang sudah ada. Afif juga memastikan roda organisasi KPU RI akan berjalan normal meski ada perubahan dalam struktur organisasi. Tim TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui aktivitas di kantor KPU RI pasca pemberhentian Hashim Ashari dan penunjukan PLT Ketua KPU RI, sudah ada Kurnia Amal yang akan mengabarkannya untuk Anda. Silakan Amal. Baik Windy Wellingtonia dan juga pemirsa TV One, betul sekali tadi sekitar pada pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, Komisioner KPU Republik Indonesia ini menggelar sidang atau rapat pleno tertutup di KPU ini untuk menunjuk PLT Ketua yakni Muhammad Afifuddin, di mana untuk penunjukan PLT Ketua KPU RI ini dilakukan secara tertutup sekitar pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, dan tadi sekitar 11.30 waktu Indonesia bagian Barat ini dari 6 komisioner KPU pusat ini menggelar konferensi pers dan juga menegaskan bahwasannya Muhammad Afifuddin ini menjadi PLT Ketua KPU Republik Indonesia. Adapun pemirsa tadi usai konferensi pers dari PLT Ketua KPU ini menegaskan bahwasannya adapun fokus yang akan dilakukan usai ia terpilih menjadi PLT Ketua berdasarkan musyawarah dan juga mufakat. Yang pertama adalah untuk melakukan percepatan dan juga ini akan melakukan penguatan atau juga konsolidasi secara internal, kemudian juga akan menindaklanjuti putusan MK yang sebagian masih belum selesai terkait sengketa Pilpres, maksud kami sengketa di pemilihan legislatif 2024 yang lalu. Dan tadi juga disebutkan bahwasannya sebagai PLT Ketua
terpilih, Afif juga menegaskan bahwasannya tidak akan mengganggu tahapan-tahapan pemilu kada atau pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 yang lalu. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari KPU Pusat. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Kurnia Amal atas laporan Anda, dan selanjutnya pemirsa kami akan mengajak Anda ke gedung PKB di mana hari ini PKB mengumumkan calon yang akan diusung di Pilkada Sumatera Utara. Langsung saja kita saksikan bersama. Tapi yang jelas harapan PKB Mas Bobi dengan surat keputusan yang sudah diterima ini, Mas Bobi lebih kenceng larinya, lebih cepat lagi untuk berkoordinasi dengan partai lain dan juga melengkapi pasangannya. Karena waktu relatif pendek, tidak panjang menuju Pilkada 2024 di bulan November nanti. Saya pikir itu. Makasih. Silakan Mas Bobi. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati tentunya seluruh pengurus petinggi PKB, baik dari unsur DPP dan ini Klub Bertarombo udak saya sebenarnya, Ketua DPW PKB Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini tentunya izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PKB yang telah memberi tugas dan amanah kepada saya untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara periode 2024-2029. Tentunya apa yang disampaikan wejangan dari PKB yang dari beberapa waktu lalu sampai dengan tadi siang diberikan kepada saya secara pribadi untuk membangun Sumatera Utara yang akan kita pegang teguh. Dan tadi masukan terakhir dari Gus tadi menyampaikan, dan ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan teman-teman tokoh-tokoh NU Nahdliyin yang ada di Sumatera Utara, memberikan masukan agar kalau bisa yang mendampingi menjadi calon wakil gubernur itu dari tokoh perempuan, karena isu ini juga menjadi isu sentral untuk membangun sumber daya manusia yang unggul untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Tokoh perempuan, sektor perempuan ini juga dianggap sangat penting untuk bisa mensukseskan Indonesia Emas 2045. Ini akan kami pegang teguh, yang akan kita bicarakan juga dengan partai koalisi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Gus atas kepercayaannya dan tugasnya untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau ditanyakan ke saya atau ke Mas Bobi? Dan pemirsa kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Sempat menyatakan blunder, Partai Kebangkitan Bangsa PKB tetap menghormati keputusan PKS yang mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. PKB menyebutkan butuh koalisi partai yang kuat, kendati belum memutuskan tetap bersama PKS atau tidak. Pasalnya, PKB juga ingin mengusung kadernya untuk mendampingi Anies Baswedan. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Jazilul Fawait angkat bicara soal dinamika politik menjelang pemilihan kepala daerah Jakarta. Jazilul menyebut Pilgub Jakarta butuh koalisi partai yang kuat untuk mengusung figur yang plural. Ia pun tak menampik bahwa PKB berkeinginan mencalonkan kadernya untuk mendampingi Anies. Bagi pandangan saya pribadi, di DKI ini perlu figur yang memang plural dan juga koalisi partai yang kuat. Jadi semakin banyak partai koalisi semakin bagus. Jadi usulan PKS bagi PKB wajar saja. Toh PKB juga ingin juga yang mendampingi Pak Anies juga wakilnya juga dari PKB. Gitu. Tidak hanya PKB, PD Perjuangan juga disebut-sebut berminat untuk mengajukan kadernya bersama Anies.
bukan konteks menarik dukungan dari PKS, tapi akan memperluas partai koalisi-koalisi yang sekiranya punya kesamaan visi untuk mendukung Pak Anies. Karena setidaknya kami menangkap PDIP juga ada keinginan untuk memajukan kadernya di DKI dan ada keinginan juga untuk bersama dengan Pak Anies. Gitu. Saya juga dengar dari teman DPP memang ada komunikasi-komunikasi dengan orang per orang di PDIP yang juga menginginkan agar di DKI ini kader PDIP juga tampil baik menjadi gubernur maupun wakil gubernur. PKB juga menyatakan sah-sah saja jika ada wacana menduetkan Anies Baswedan dan Andika Perkasa. Ini membuat warga Jakarta mempunyai beberapa pilihan untuk memilih calon pemimpinnya. Tentu PKB harus mericek keinginan warga melalui survei. Mana lebih bagus? Misalkan Pak Anies dengan Pak Andika atau Pak Anies dengan Pak Sohibul. Misalkan atau dengan nama yang lain. Karena ini prosesnya adalah proses menentukan yang terbaik. Jadi sehingga warga DKI diberikan kira-kira pilihan-pilihan. Nah, PKB tetap dalam tanda kutip mengatakan bahwa Pilkada DKI, calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI tetap masih terbuka dan dinamis. Meskipun memang PKB mengusung Pak Anies untuk menjadi calon gubernur. Saat ini nama Anies Baswedan memang masih menjadi bakal calon yang memiliki elektabilitas tinggi di Pilgub Jakarta. Realita inilah yang kemudian membuat peta poros koalisi belum juga terbentuk. Masing-masing partai tampaknya masih melakukan kalkulasi dan memilih calon yang berpeluang besar untuk menang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Nama Andika Perkasa masuk dalam daftar calon gubernur yang akan diusung PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Jakarta. Belakangan juga muncul gagasan untuk menduetkan Anies Baswedan dan Andika Perkasa. Lalu bagaimana tanggapan PDI Perjuangan dan PKS tentang wacana ini? Wasekjen PDI Perjuangan Utut Adianto menanggapi wacana duet Anies Baswedan dan Andika Perkasa di Pilkada Jakarta. Menurutnya sebagai mantan Panglima TNI, Andika Perkasa tidak pantas jika dijadikan sebagai wakil gubernur. Utut justru menginginkan Andika maju di Pilkada Jawa Tengah untuk mengamankan suara PDI Perjuangan. Pak Anies dan Pak Andika saya nggak tahu apakah ini juga usulan dari PDI Perjuangan. Disebutkan saya tidak ingin saling berbantahan kader partai kami. Kalau usulan kan dari mana-mana, tapi kan Pak Andika Panglima TNI. Kalau untuk jadi wagub, hemat saya nanti menurut saya nggak pas lah. Kalau dia mau ya jadi gubernur, tentu beliaunya juga harus, kalau pemain bola mulai lari-lari kecil, pemanasan. Nah, wilayahnya mana nanti kita cek. Kalau hemat saya Pak Andika bersedia, Pak Andika bisa ke Jawa Tengah. Kenapa nggak Jakarta? Nanti kan semua mozaiknya, peta-petanya beda. Jawa Tengah itu pemilihnya sekitar 28,5 juta. Nah kalau Pak Andika ke sana, paling nggak memberi rasa aman kepada kader-kader PDI Perjuangan seluruh Jawa Tengah. Kan seperti itu. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera PKS belum mengetahui usulan untuk menduetkan Anies dan Andika Perkasa. Ketua fraksi PKS Jazuli Juwani menyampaikan, sampai saat ini belum ada komunikasi dan kesepakatan politik antara PKS dan PDI Perjuangan. Usulan Pak Anies Andika, saya belum tahu dari mana siapa yang mengusulkan. Karena sampai saat ini belum ada komunikasi antara PKS dan PDI tentang format itu. Kita tahu Pak Andika orang hebat, Pak Anies orang hebat. Tetapi kan pemasangan itu kan harus kesepakatan politik. Bukan tiap semua orang mau langsung nggak bisa maju. Kan sekarang malah independen itu kan nggak ada sekarang. Iya kan? Itu jadi ya pertama memang PKS harus terus membangun komunikasi dengan partai-partai lain. Tapi yang diumumkan oleh Presiden PKS beberapa hari lalu ya pasangannya Anies Sohibul Iman.
Duet Anies Andika pada Pilgub Jakarta hingga kini memang masih dalam tahap penjajakan. Nama Andika Perkasa mulai meramaikan bursa Pilgub Jakarta yang diusung PDI Perjuangan yang hingga kini masih mencari teman koalisi. Dari Jakarta, Nadila Saleh, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Sementara sejumlah nama kader internal disiapkan PDI Perjuangan sebagai bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta. Selain mantan Panglima TNI Andika Perkasa, PDIP juga mempertimbangkan nama Pramono Anung untuk maju di Jakarta. PDI Perjuangan menyiapkan kader-kader utamanya untuk diusung dan ditawarkan ke parpol lain menjelang pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta 2024. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan sejumlah nama kader masih dalam proses pengecekan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain prestasi, rekam jejak, dan penerimaan dari partai lain. Menurut Puan, setiap partai tentunya memiliki calon unggulan sehingga ia berharap kader internal PDIP bisa maju bertarung di Pilgub Jakarta. Kita tetap berupaya untuk tetap melakukan komunikasi dengan semua partai dan pasti setiap partai punya calon unggulan. Jadi ya kita tetap upayakan, kan waktunya masih lama, masih sampai Agustus. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan PDIP akan mendorong kader internal potensial di Pilgub Jakarta. Sejumlah kader yang dipertimbangkan maju di Jakarta selain Andika Perkasa, yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menpan RB Azwar Anas, serta Menteri Sosial Tri Risma Harini. Kami melihat peta politik secara dinamis, tetapi sebagai partai yang konsisten di dalam melakukan kaderisasi politik, tentu saja pilihan yang pertama kami mendorong kader-kader internal partai, karena cukup banyak nama ya seperti Pak Pramono Anung, kemudian ada Pak Andika, ada Pak Abdullah Azwar Anas, ada Ibu Tri Risma Harini, kemudian Pak Hendi, Charles Honoris, semua memiliki kualifikasi untuk dapat dicalonkan. Tidak hanya mempersiapkan kader internal, PDIP menurut Hasto tetap menjalin komunikasi bersama parpol lain untuk membangun koalisi dengan mengusung kadernya. Tim TV One mengabarkan. Kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Kembali bersama kami, pemirsa. Lembaga Survei Indikator merilis peta dan persaingan politik elektoral di pemilihan kepala daerah Jawa Barat. Nama Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi, dan Alfian Syah alias Komeng berada di urutan teratas top of mind calon gubernur. Ridwan Kamil menempati posisi teratas dengan perolehan 16%, disusul Deddy Mulyadi 11,2%, sementara komedian Alfian Syah atau Komeng berada di urutan ketiga dengan perolehan 0,8%. Ketiga nama ini juga paling banyak dipilih oleh responden jika pemilihan langsung gubernur Jawa Barat digelar sekarang. Survei yang melibatkan 1.214 responden ini, Ridwan Kamil masih unggul di antara bakal calon gubernur lainnya. Menjelang pemilihan Gubernur Jawa Barat, mantan Wali Kota Bogor Bima Arya terus melakukan safari politik. Kali ini Bima mendatangi kantor DPD Partai Demokrat Jawa Barat. Bima menegaskan siap dipasangkan dengan siapapun pada Pilkada Jabar tahun ini. Bima Arya tiba di DPD Partai Demokrat Jabar di Kota Bandung pada Rabu siang. Kedatangannya langsung disambut oleh Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Anton Sukartono. Kunjungan mantan Wali Kota Bogor ini merupakan salah satu langkah menjalin komunikasi di Koalisi Indonesia Maju jelang Pilkada Jawa Barat. Menurut Bima, kedatangannya selain perintah dari Partai Amanat Nasional untuk mencari mitra koalisi di Jawa Barat, juga untuk mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon gubernur Jawa Barat. Bima menegaskan ia siap untuk maju di Pilgub Jabar baik sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur.
Dan saya sampaikan juga kepada Kang Anton tadi, saya siap untuk bekerja sama, bermitra, berpasangan dengan siapapun, dalam posisi apapun, itu kita akan jalani itu. Ya. Yang penting sekarang saya minta izin kepada Partai Demokrat, mohon doa restunya juga untuk diberikan ruang membangun sosialisasi komunikasi di Jawa Barat. Karena bagaimanapun Partai Demokrat memiliki 8 kursi di DPD Provinsi yang tentu harus kita betul-betul perhatikan. DPD Partai Demokrat Jawa Barat menyambut baik kedatangan Bima Arya. Namun menurut Anton, keputusan untuk berkoalisi di Pilgub Jabar akan diserahkan ke DPP Partai Demokrat. Pada kunjungan ini, Bima Arya juga memberikan kue bergambar lambang Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat. Menurut Bima, meski dirinya merupakan kader PAN, namun Partai Demokrat turut berperan dalam kesuksesan menjabat sebagai Wali Kota Bogor 2 periode. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Peluang mantan Wali Kota Bekasi Mokhtar Muhammad untuk maju di Pilkada Kota Bekasi dari PDI Perjuangan semakin menipis. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan PDIP tidak akan merekomendasikan bakal calon yang memiliki rekam jejak bermasalah dengan hukum. Dua nama kader PDI Perjuangan mencuat sebagai bakal calon Wali Kota Bekasi pada Pilkada serentak November mendatang. Keduanya merupakan para mantan wali kota periode sebelumnya. Mereka adalah Tri Adianto, Wali Kota Bekasi periode 2022 hingga 2023, dan Mokhtar Muhammad, Wali Kota periode 2008 hingga 2013. Kini kedua nama tersebut kembali maju mendaftar menjadi bakal calon Wali Kota Bekasi. Ribuan spanduk dan baliho kedua calon ini pun menghiasi seluruh sudut Kota Bekasi. Namun nama terakhir yaitu Mokhtar Muhammad menjadi sorotan karena menyandang sebagai sosok mantan narapidana korupsi. PDIP yang tak lama lagi akan mengumumkan siapa yang direkomendasikan sebagai bakal calon Wali Kota Bekasi memberi sinyal akan merekomendasikan Tri Adianto. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan calon yang akan direkomendasikan partai berlambang moncong putih itu adalah sosok yang dikenal arus bawah, merakyat serta berpihak pada anak muda. Bahkan Hasto menegaskan PDIP tidak akan merekomendasikan nama yang pernah berurusan dengan persoalan hukum. Tentu saja ya, karena itu adalah komitmen dari seluruh jajaran kader PD Perjuangan. Keputusan-keputusan diambil, kami tidak pernah mencalonkan seseorang yang memiliki persoalan ya terkait dengan aspek-aspek hukum, moral, karena ini peradaban yang ingin kita bangun melalui politik. Selain bebas dari masalah hukum, bakal calon yang akan direkomendasikan menurut Hasto adalah calon yang bisa mengatasi persoalan tata ruang dan juga banjir di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Nama putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, mulai menggoda PDI Perjuangan untuk dicalonkan dalam Pilkada serentak 2024. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebutkan jika partainya mempertimbangkan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia yang menunjukkan elektabilitas Kaisang Pangarep berada di dua posisi teratas setelah Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendapat respon dari PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan hasil survei tersebut tentunya membuat PDI Perjuangan mulai mempertimbangkan nama Kaisang Pangarep untuk dicalonkan di Pilgub Jawa Tengah. Selain tertarik mengusung putra bungsu dari Presiden Jokowi itu, PDI Perjuangan juga memiliki kader sendiri yaitu Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul untuk dimajukan dalam Pilgub Jawa Tengah. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok Mas Kaisang? Ya nggak apa-apa, buat Mas Kaisang. Itu mungkin dipertimbangkan nggak sih? Iya dong, menjadi salah satu pertimbangan juga. Sebelumnya, hasil jejak pendapat yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia menunjukkan nama Kaisang masuk dalam 3 besar bakal calon gubernur Jawa Tengah. Sementara nama Bambang Pacul berada di luar 3 besar hasil survei elektabilitas bakal calon gubernur Jawa Tengah versi Lembaga Survei Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Kabar pemilu kada masih akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka melakukan belusukan di Jakarta. Benarkah belusukannya Gibran di daerah khusus Jakarta ini sebagai bentuk mendongkrak popularitas sang adik Kaisang Pangarep yang digadang-gadang punya kans besar masuk dalam bursa pertarungan Pilkada Jakarta? Setelah gonjang-ganjing Presiden Joko Widodo cawe-cawe untuk memajukan anaknya Kaisang Pangarep, kini sang kakak Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden terpilih mulai bergerak belusukan ke Jakarta. Dalam belusukannya, Gibran membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak. Tak hanya itu, Gibran juga akan lebih memperhatikan kampung-kampung maupun pasar kumuh yang ada di Jakarta. Banyak yang mencurigai belusukannya Gibran di Jakarta untuk mendongkrak popularitas sang adik yang digadang-gadang punya kans besar masuk dalam bursa pertarungan Pilkada Jakarta. Namun hal ini dibantah oleh PSI dan Partai Gerindra yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Publik menilai seperti itu, artinya terbangun asosiasi politik antara Mas Gibran dengan siapapun yang dicalonkan oleh Kim di Jakarta. Toh kami juga nggak dirugikan gitu, malah itu adalah sesuatu yang sebuah suntikan elektoral, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kalau kita berbicara nawaitu, saya pikir memang ini adalah belusukan biasa dari Mas Gibran, dan kalau dikait-kaitkan juga yang nggak masalah. Tidak ada hubungannya dengan pilkada di DKI Jakarta atau pilkada lainnya, apalagi memuluskan jalan bagi Mas Kaisang, saya kira nggak ada hubungannya. Tadi Mas. Sementara itu, politikus PDI Perjuangan, Ciko Hakim menilai belusukannya Gibran Rakabuming Raka di Jakarta ada kaitannya dengan pilkada. Tapi kami melihatnya apa yang disampaikan Bung Riza tadi menurut kami juga tidak salah. Tapi saya rasa ada tambahan juga. Nggak salah juga untuk menyangka atau mengira bahwa ini dilakukan terkait dengan pilkada. Dimanapun dia akan berada, kita harus juga tahu bahwa memang pilkada ini akan digelar pada bulan November 2024. Dan satu hal lagi, Gibran ini kan merasa keterpilihannya dia dengan angka 58% kemarin dengan Pak Prabowo, artinya dia merasa memiliki pengaruh di banyak daerah termasuk di Jakarta gitu. Nah, mungkin saja ini tidak salah kalau juga kita mengira bahwa di Jakarta ini kita nggak harus bicara soal Kaisang ya, bisa bicara soal hal yang lain, tapi ada urusannya dengan pilkada juga. Mungkin dia memanaskan mesin, memberitahu pada masyarakat bahwa nanti kalau ada yang dimajukan oleh Kim, ya kalian pilihlah, kan saya endorse, saya juga menang di sini, kan kira-kira begitu. Pengamat politik Adi Prayitno menilai belusukannya Gibran Rakabuming Raka menandakan ada pesan yang sengaja disampaikan secara terbuka oleh Gibran. Menurutnya, jika belusukan Gibran sebagai wakil presiden terpilih dianggap untuk belanja masalah, maka jangan hanya dilakukan di Jakarta, tetapi semua wilayah di tanah air juga harus dikunjungi. Politisi itu pasti mengandung intensi untuk melakukan exposure setiap aktivitas politiknya. Politisi itu pasti terukur apa yang dilakukan. Ada pesan yang saya kira memang secara sengaja disampaikan secara terbuka. Saya menyebutnya ini sebagai belusukan plus-plus sebenarnya. Jadi ketika Gibran belusukan ke berbagai tempat, bagi saya tentu ini sebagai upaya untuk melakukan penetrasi di pilkada serentak nanti. Saya yakin betul bahwa Gibran mungkin akan punya legacy sebagai sosok yang juga punya magnet, bisa memberikan preferensi pilihan politik kepada warga terpilih. Betul ini dianggap sebagai bagian belanja dari masalah, jangan hanya berhenti di Jakarta. Banyak wilayah-wilayah kunci yang saya kira per hari ini belum banyak disentuh. Madura itu jangankan presiden dan wakil presiden, gubernurnya pun jarang tuh datang ke sana gitu. Tim TV One mengabarkan. Memiliki nama besar dan popularitas yang tak diragukan lagi membuat sosok Raffi Ahmad kerap digoda oleh partai untuk terjun ke dunia politik. Apakah Raffi akan dicalonkan sebagai kepala daerah atau sekedar figur yang sengaja disodorkan untuk mendulang suara? Artis Raffi Ahmad belakangan ini terlihat warawiri dengan beberapa tokoh politik hingga bakal calon kepala daerah yang akan ikut berlaga dalam kontestasi pilkada. Namanya semakin santer dibicarakan setelah sempat dikabarkan masuk dalam bursa Pilgub Jawa Tengah.
Dari hasil jajak pendapat teranyar yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia, nama Raffi Ahmad berada di 5 besar daftar calon gubernur Jawa Tengah dengan elektabilitas tertinggi. Di Pilkada Jawa Tengah, Raffi memang sempat diisukan akan disandingkan bersama Bupati Kendal Diko Ganinduto. Baliho keduanya bahkan sudah terpasang di mana-mana dengan tagline ngegas Jateng. Diko menyatakan siap menggandeng Raffi Ahmad seandainya mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Ia beralasan memiliki hubungan yang dekat dengan Raffi. Lumayan dengan pilkada, cuman kemarin saya bilang sama Mas Raffi, Mas kok ternyata rame, terus surveinya juga ternyata bagus gitu kan. Kemarin saya dengar surveinya pasangan Diko Raffi nomor 1 di Jawa Tengah. Apa benar gitu? Benar atau enggak surveinya gitu, kita nggak tahu gitu. Kalau misalkan emang itu benar, berarti kan saya lihat juga antusiasmenya Mas Raffi ketemu masyarakat di depan juga sangat luar biasa gitu kan. Raffi menyatakan untuk terjun ke dunia politik memang bukan sesuatu yang tidak mungkin bagi dirinya. Namun Raffi menyebut dirinya masih butuh pertimbangan yang matang untuk maju sebagai kepala daerah. Semua tuh di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kalau memang masuk ke dunia politik ini kan memang dunia yang baru buat saya. Memang awalnya sama Mas Diko ini benar-benar untuk memajukan UMKM, karena salah satu visi misinya Mas Diko juga saat menjadi bupati dan untuk kedepannya beliau ini, Mas Diko tuh ingin mengedepankan UMKM. Nah akhirnya saya diajak kemarin sama Mas Diko untuk kan saya punya ada beberapa UMKM, salah satunya Rojo Sambal. Ayo kita buka yuk di Kendal ataupun di Jawa Tengah, di Semarang, di mana. Saya ikutlah sama Mas Diko. Maksudnya awalnya itu ngegas Jateng itu, ngegas UMKM di Jateng. Baru-baru ini Raffi juga secara terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Bupati Bandung Petahana Dadang Supriyatna untuk maju kembali di Pilkada Kabupaten Bandung 2024. Tak sampai di situ, Raffi turut mengenalkan dan meminta dukungan untuk adik iparnya, Richie Ismail atau JJ Govinda, yang akan maju di Pilkada Bupati Bandung Barat. Memiliki nama besar dan popularitas yang tak diragukan lagi, membuat sosok Raffi Ahmad memang kerap digoda oleh partai untuk terjun ke dunia politik. Meski tidak secara langsung masuk ke dunia politik, dirinya kerap mempromosikan bakal calon yang maju berlaga di Pilkada mendatang. Apakah Raffi akan dicalonkan sebagai kepala daerah atau sekedar figur yang sengaja disodorkan untuk mendulang suara? Atau adakah kursi menteri yang tersedia untuk Raffi mengingat kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka? Tim TV One mengabarkan. Kabar Pemilu Kada masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya selepas jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Partai Demokrat menegaskan tidak akan tergesa-gesa untuk memutuskan bakal calon yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Demokrat masih menunggu survei terbaru untuk menentukan sosok yang memiliki peluang besar untuk menang. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan kontestasi Pilkada Jakarta selalu menjadi daya tarik sendiri. Oleh sebab itu, AHY menegaskan partainya tidak akan tergesa-gesa untuk memutuskan siapa nama calon yang akan diusung. Partai Demokrat bersama partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju masih mencari sosok yang tepat. Jadi selalu memang Pilkada Jakarta ini menjadi punya daya tarik tersendiri lah, bisa dikatakan demikian. Nah, oleh karena itu tentu kami juga tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, waktunya masih ada, walaupun tentu semangatnya kami sendiri Partai Demokrat dan teman-teman yang ada di Koalisi Indonesia Maju masih mencari sosok yang paling tepat, figur yang paling punya kans yang baik untuk menang. Kita tahu tidak mudah, tidak sederhana. Pasca pemilu kemarin juga terus kita hitung dengan baik kira-kira petanya seperti apa saat ini di DKI Jakarta maupun di provinsi-provinsi lain. Demokrat hingga kini juga masih mencermati survei terbaru untuk menghitung kekuatan politik yang memiliki peluang besar untuk menang. Kami juga masih terus melihat survei yang terakhir, karena bagaimanapun kita ingin begitu sudah
yakin baru benar-benar bisa dideklarasikan dengan jelas lah begitu ya, supaya masyarakat juga bisa mengetahuinya. Tapi hari ini masih dihitung. Dinamika politik menjelang Pilkada Jakarta memang sangat dinamis. Semua partai masih mengotak-atik calon yang akan didukung, termasuk menjalin komunikasi untuk menjajaki peluang koalisi. Pasalnya tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung calon sendiri, lantaran perolehan kursi yang tidak mencukupi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. DPD Gerindra Sumut sudah mengumumkan mengusung Zaki Yudin Harahap pada Pilkada Medan di November 2024 mendatang. Pengusungan tersebut membuat peluang wakil dari Bobi Nasution Aulia Rahman kandas lantaran tidak didukung partainya sendiri. Menanggapi hal ini, Aulia Rahman mengungkapkan kesiapannya untuk maju dalam Pilkada Medan meski tak didukung oleh partainya sendiri. Aulia mengaku siap untuk pindah partai dan tetap maju pada Pilkada mendatang. Sementara itu, DPD Gerindra Sumut mengaku siap untuk berkompetisi dengan kadernya yang dinilai tidak tegak lurus dengan keputusan partai yang telah menetapkan calonnya. Usai sudah perjumpaan kita di kabar pemilu kada, saya Windy Wellingtonia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.